Halo teman-teman, saya Toto. Di video ini saya mau mengajak teman-teman untuk membicarakan novel karya Afifa Afra. Ini sebetulnya novel sudah terbitan lama ya, tapi nggak ada salahnya kita bicarakan lagi bareng-bareng karena novel yang merupakan caturlogi ini yang baru terbit 3 judul, sebentar lagi akan terbit judul penutupnya. Novel yang saya maksud pertama adalah The Winds, yang kedua The Left, yang ketiga The Conspiração. Saya nggak tahu apakah bacanya tadi sudah benar apa belum. Kalau belum benar, tolong bantu koreksi ya bagaimana pengucapan yang benar. Tolong kasih tahu di kolom komentar. Oke, teman-teman, novel yang pertama ini terbit tahun 2008. Waktu itu saya masih mahasiswa baru ya. Baru saja masuk kampus, berarti baru semester 1. Kemudian novel ini terbit tahun 2010. Saya waktu itu berarti sudah tingkat 4 kalau nggak salah, sudah semester 4. Kemudian novel ini terbit waktu saya sudah kerja. Saya awal-awal jadi guru ya, terbitnya berarti ini sekitar tahun 2012. Waktu video ini dibuat adalah Desember 2021, berarti sudah hampir 9 tahun. Kita tinggal nunggu novel keempatnya terbit. Nah, novel ini tiga-tiganya menceritakan kehidupan seenggaknya 3 orang. Yang pertama adalah Rangga Purhita. Dia seorang sarjana hukum lulusan dari Universitas Leiden di Belanda. Di novel yang bagian pertama ini menceritakan kepulangan Rangga dari Belanda naik kapal. Dia kemudian kembali ke tempat asalnya, yaitu di Solo. Dia adalah seorang ningrat, seorang bangsawan. Dia kemudian ketika tinggal atau ketika hidup di tempat keluarganya itu menemukan fakta bahwa terjadi diskriminasi yang dilakukan secara sengaja dan terstruktur oleh para penjajah Belanda terhadap masyarakat. Kemudian tokoh berikutnya adalah sepupunya Rangga Purhita, namanya Sekar Prembayun. Sama seperti Rangga, dia juga bangsawan. Sekar ini sebagai perempuan, dia adalah perempuan yang memberontak. Dia tidak patuh, dia tidak menurut dengan segala macam sistem yang diciptakan oleh masyarakat keraton yang menurutnya menghalangi kemajuan berpikir dan langkah bagi perempuan. Kemudian tokoh berikutnya perempuan. Dia bukan orang Jawa, dia adalah orang Belanda. Namanya adalah Everdeen Karen Spinoza. Dia satu kapal dengan Rangga dan kemudian Rangga jatuh cinta dengan perempuan ini. Begitupun perempuan ini juga memiliki rasa kepada Rangga. Tetapi keluarganya Rangga menjodohkan Rangga dengan Sekar dan keduanya menolak. Kemudian di novel ini diceritakan Rangga akhirnya mendirikan pabrik gula, mempekerjakan orang-orang pribumi dengan bayaran yang layak. Tapi karena satu intrik politik, Rangga kemudian diasingkan ke ND. Sedangkan sepupunya Rangga yang namanya Sekar Prembayun juga kemudian diasingkan. Bedanya dengan Rangga, Sekar diasingkan ke Belanda. Dia diasingkan karena mengkritik dengan keras pemerintah Hindia Belanda melalui tulisannya di koran. Sebelum pergi itu Rangga sudah menikah dengan Everdeen Karen Spinoza. Kemudian di buku yang kedua ini, buku De Lefde ini hanya menceritakan 2 perempuan. Jadi Rangga tidak ada di sini. Di sini menceritakan episode kehidupannya Sekar Prembayun waktu dia tinggal di Belanda dan juga bagaimana perjuangannya Everdeen Karen Spinoza ketika dia hidup sendirian tanpa Rangga dan bagaimana perjuangannya menjadi seorang advokat bagi orang-orang pribumi. Jadi Everdeen ini advokat perempuan dari Belanda yang kemudian justru menjadi pembela bagi orang-orang asli Nusantara yang mengalami penindasan kaum penjajah. Baru di buku yang ketiga ini, buku ini full menceritakan bagaimana kehidupannya Rangga ketika berada di ND, bagaimana pergulatannya di sana, bagaimana kemudian pergaulannya dengan orang-orang asli sana, termasuk juga bagaimana Rangga kemudian bertemu dengan kawanan orang Tionghoa yang menjadi penjual madat atau opium di sana. Nah, itulah gambaran singkat tentang ketiga novel.
karya Afifa Afra. Selanjutnya kita akan lanjut review novel ini. Dari ketiga novel ini makin lama itu halamannya makin tebal. Kalau novel pertama ini The Winds, ketebalannya ada 366 halaman. Sedangkan novel yang kedua The Left Day itu ketebalannya ada 454 halaman. Sedangkan novel ketiga, lihat nih, novel ketiga ini ketebalannya 632 halaman. Sedangkan yang keempat, novel penutup itu kabarnya, bocoran dari penulisnya itu ketebalannya ada sekitar 800 halaman. Jadi makin lama makin tebal. Kemudian kalau dilihat dari kertas isi ya, kalau menurut saya sih lebih bagus yang buku pertama nih. Kertasnya begini, putih. Terus dihiasi ilustrasi seperti ini. Ilustrasinya cukup banyak. Nggak semua bab ada gambar, tapi ada gambar, ada foto ya. Ini jadi memanjakan mata juga. Sedangkan yang buku kedua ini kertasnya malah lebih jelek dari buku yang pertama ya. Tidak ada gambarnya pula. Tidak ada gambarnya. Kemudian kalau yang keempat, walaupun nggak sama seperti kertas di buku pertama, tapi lebih baik lah kertasnya daripada yang buku kedua. Ini juga nggak ada gambarnya, tebal sekali, tapi karena ceritanya enak nggak masalah ya. Dari ketiga buku ini saya bacanya nggak urut ya. Sesungguhnya kan urutannya ini buku satu, ini yang kedua, terus ini yang ketiga. Tapi saya bacanya malah ini dulu, terus baru yang ketiga, baru yang kedua. Walaupun sesungguhnya saya belinya urut ya, karena terbitnya kan juga waktunya nggak bersamaan. Kenapa begitu? Baiklah, ini pendapat personal saya ya. Di buku 2 saya merasa bacanya waktu itu ya, ketika awal-awal beli kok rasanya nggak asik gitu ya. Ini nama-nama orangnya di sini ditulis dengan ejaan lama gitu, nggak masalah sebetulnya, tapi jadi rasanya nggak konsisten gitu, nggak sesuai dengan di buku pertama. Nama Sekar Prembayun sendiri misalnya ditulis namanya Sekar Prembajoen, seperti di sini nih, di sampul ada keterangan kan, Memoir Sekar Prembajoen, tulisannya Sekar Prembayun. Itu nggak sama dengan di sini tulisnya Sekar Prembayun. Dan ketika sudah di buku ketiga pun nggak lagi pakai ejaan sama seperti di buku kedua. Di sini ditulisnya kembali seperti di buku 1 ya. Nah, sekarang kita omongin apa kelebihan dari novel ini ya. Kalau di kelebihan dari novel yang pertama itu terletak, selain tadi kita sudah ngomongin soal kemasannya ya, soal kertasnya, soal ada hiasan fotonya. Kelebihan di sini secara umum itu mirip ya dengan novel Afifa Afra sebelumnya berjudul The Javasse Oranye. Nah, ini pengembangan sepertinya dari novel sebelumnya, dan ini lebih bagus daripada novel sebelumnya. Di novel ini jadi tahu bagaimana gula pasir ya, tebu dan gula pasir itu di zaman awal tahun 1900-an merupakan komoditas yang sangat berharga. Nusantara, Hindia Belanda sebagai negara tropis waktu itu bisa ditanami banyak gula, banyak perkebunan gula, dan itu menjadi komoditas ekspor yang harganya mahal. Nah, itu informasi yang penting yang bisa kita dapatkan dari buku ini. Kalau buku ini muatan yang bisa kita peroleh tentang bagaimana perjuangan perempuan-perempuan feminis, juga perempuan-perempuan yang menganut paham komunis dalam memajukan kelompoknya di Belanda. Di sini diceritakan bagaimana perempuan-perempuan yang kemudian juga punya spirit sama dengan Kartini ya, perempuan-perempuan yang mengelola surat kabar Woman Tribune di Belanda, bagaimana pergulatan mereka, bagaimana mereka melawan diskriminasi laki-laki. Di sisi lain, novel ini juga menceritakan perjuangan advokat perempuan Belanda dalam memperjuangkan pribumi. Begitu nilai kelebihannya tentang itu, nilai pengetahuannya seperti itu. Sedangkan di novel yang ketiga ini bagi saya wow, keren ini. Ini di sini ada gambaran bagaimana semangat Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana hubungan orang yang demikian beragam, karena tokoh-tokoh di sini tuh beraneka rupa. Ada Rangga yang bangsawan Jawa, kemudian ada Tan Sunio yang orang Tionghoa, dia menjadi pengusaha sukses ya di ND. Lalu bagaimana juga dengan mafioso yang ada di sini, para
bajak laut. Dan di novel ini selain tentang Bhinneka Tunggal Ikaan ya, yang kelihatan demikian meyakinkan ya, bagaimana kebinekaan itu ternyata adalah sesuatu yang memang niscaya dan memang bisa diberdayakan. Di novel ini kita juga akan tahu bahwa pemerintah Hindia Belanda menjadikan opium atau madat atau candu sebagai komoditas paling penting untuk menyokong pemerintahannya, mengisi kas negaranya itu dengan memperdagangkan candu. Kita akan mengetahui kebobrokan pemerintah Hindia Belanda. Nah, kemudian kandungan lain dari ketiga novel ini adalah tentang bagaimana ketokohan perempuan, kegigihan perempuan. Entah kenapa di novel-novel Afifa Afra itu tipe-tipe perempuan dan laki-lakinya itu hampir sama. Laki-lakinya itu womanizer ya, tukmis dalam bahasa Jawa, itu maksudnya adalah dia itu nggak bisa ngelihat perempuan cantik. Setiap kali ada perempuan cantik selalu disukai. Setiap ada perempuan cantik selalu jatuh cinta, kepengin dinikahi. Dan Rangga pun sama seperti itu. Lihat Everdeen jatuh cinta, terus dinikahi. Lihat Sekar yang walaupun kan perempuan Solo yang halus gitu, tapi lama-lama jatuh suka juga. Kemudian di novel ini Rangga ketemu Tan Sunio, seorang perempuan Tionghoa, dia juga jatuh suka. Nah, ini saya nggak pernah suka dengan tokoh-tokoh laki-laki ciptaan Afifa Afra. Saya justru suka dengan tokoh-tokoh perempuan yang digambarkan Afifa Afra sebagai perempuan yang tangguh, perempuan yang gigih. Contohnya seperti Sekar. Dia berasal dari tradisi masyarakat keraton yang kolot, yang rigid gitu, tapi dia berusaha memberontak. Dia kemudian bekerja sama dengan kaum pergerakan untuk mendidik orang pribumi supaya lebih melek ya dengan ilmu pengetahuan, bisa baca tulis ya. Kemudian dia juga berusaha menuangkan pikiran kritisnya lewat jalan intelektual dengan cara menulis. Dia punya nama pena namanya Elizabeth Vanton. Di buku kedua ini ditunjukkan Sekar yang berusaha membebaskan diri dari segala macam bebat aturan itu ternyata juga tidak mau bebas sebebas-bebasnya. Jadi Sekar menolak aturan keraton yang kolot, yang membebani wanita dengan sekian macam aturan yang membelenggu. Tapi ketika Sekar sudah di Belanda, ketika dia bergaul dengan kaum feminis, Sekar juga nggak mau mengikuti mereka, tidak mau ikut kebebasan mereka. Misalnya Sekar nggak mau minum minuman beralkohol, Sekar juga tidak tertarik dengan pikiran komunisme. Jadi Sekar itu seperti ingin mencari kebebasan yang ada di jalan tengah gitu. Jadi dia tidak mau terkungkung aturan yang membuat potensi diri jadi tidak berkembang, tapi dia juga tidak mau bebas sebebas-bebasnya tanpa terikat satu aturan pun. Dia kepengen menciptakan jalan tengahnya sendiri. Yang saya kagumi dari tokoh-tokoh perempuannya Afifa Afra itu seperti itu. Kasih rating untuk novel ini adalah 4 dari 5 bintang. Terus untuk novel Deli FD ini saya kasih rating 3,5 dari 5 bintang. Nah, terus untuk buku ini ratingnya 4,5. Video review ini semacam pemanasan sebelum buku keempatnya terbit. Nah, mari kita tunggu, kita nantikan buku keempatnya terbit. Terima kasih sudah nonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. If you like my content, please subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye.